Halo guys, welcome back to Java Aquatic Indo. Bersama gua Niko dan Ponto dari Java Aquatic. Jarang kita on frame berdua ya? Jarang. Saking sibuknya urusan masing-masing. Kita Dulu pas kita belum pindah bareng mulu ya. Ini kenapa hari ini gua butuh banget komponen di sini karena video ini adalah salah satu video reaction yang gua mau ngomong mengenai produk yang kontroversial banget. Karena salah satu ya YouTuber yang lumayan terkenal di Indonesia, ya kita juga nggak punya akuarium segini gitu sih kok. Cuman barusan bikin ngomongin mengenai media dan gue pingin bahas mengenai media bener-bener lebih detail. Nah, kenapa gue bawa lo? Karena gue kalau disalahin gue nggak mau sendirian. Anjing. Ini bukan masalah, cuma nyari temen kalau misalnya salah nggak sendirian aja. Iya. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke Diskusi. Kemarin itu kan gue udah nonton ya videonya. Sebenarnya ada 2 video sih kok. Gue nggak tahu lu udah nonton yang satu lagi belum sih. Gak tahu. Gue soalnya belum. lumayan fans berat sebenarnya karena gue pingin banget punya tank segede itu di rumah tapi belum sampai. Mungkin rumah saya tidak sebesar itu jadi dia ada 2 video. Satu menurut gue memang sengaja di prepare buat mau masuk ke filtration. Jadi kemarin itu kalau nggak salah dia ketemu sama salah satu pakar koi di Indo mengenai filtrasi, akhirnya ngomong masalah moving bed dan akhirnya ngomongin lagi nih, akhirnya yang menurut dia moving bed itu ataupun fluidizer ataupun pakai Caldenas itu jadi kayak media bakteri yang bagus. Dan yang gue lihat itu wah, dia ngerasa ada problem dengan SSR, media bakteri yang cukup besar porosnya karena nanti akan ada debrisnya. Nah, kita ngomong satu-satu deh kok. Kita kan soalnya kan bukan anak predator ya. Ya kita mungkin nggak bisa ngomongin banyak mengenai predator, tapi menurut gue apa sih pengertian lu mengenai media bakteri? Media bakteri kan ada 2 tuh, ada static sama ada moving bed tuh. Ya. Nah, menurut lu kelemahan atau plus poinnya si static apa, moving bed apa? Tapi gini, menurut gua kalau misalnya untuk predator tank menggunakan Caltest nggak ada salahnya sih. Jadi ya, karena memang gua agree juga sih. Ya, memang karena yang dibutuhin adalah kalau untuk predator tank kita pengen amonianya kan 0. Amonia 0, benar. Satu-satunya bakteri yang bisa bikin amonia 0 kan aerobik bakteria kan. Iya, betul. Itu akan terjadi di media-media kayak Caltest, terus kayak biobol, yang sirkulasinya bagus, dia bisa berputar, di mana bakteri itu akan berkembang biak secara cepat untuk bisa mengurai amonia. Tapi cepet lah ya, lepas terus. Ya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang satu lagi, kita punya media anaerob di mana itu kayak bakteri nitrifikasi yang akan mengolah sampah-sampah kayak nitrat, terus fosfat. Kalau itu nggak akan bisa terjadi di media yang kayak gitu. Ya, menurut gua sih gitu. Jadi kalau biasanya lebih ke nitrifikasi lah ya. Ini by the way untuk semua orang yang nggak tahu, karena menurut gue ini kita harus bahas agak lumayan. Karena untuk akuarium itu masalah salah satu utamanya, especially di aquascaper sama namanya reef ya. Karena itu mungkin basicnya lebih basic kita. Itu adalah alga sebenarnya. Untuk kalian yang nggak tahu kenapa lumut kalian itu terjadi, karena di Indonesia masih banyak yang salah, dia pikir amonia, lumut, apa. Enggak ya. Sebenarnya masalah paling besar itu adalah dari nitrat dan fosfat. Nah, kalau misalnya kita balik lagi nitrogen cycle itu, saat kalian bilang, orang bilang Indonesia bilang mature ataupun airnya jadi, itu banyak kan kadang-kadang cuman kalau saat amonia, ganti ke nitrit, langsung ganti ke nitrat tuh. Jadi tuh. Betul. Nah, jadi nitrat yang tinggi itu kalau misalnya tidak bisa diturunin barengan sama fosfatnya, itu akan bikin tank lu berantakan. Kalau orang aquascape kan padahal bilang nutrien atau nutrisi. Sebenarnya nutrisinya si aquascape kan fosforus dan kalium. Kalau lu salah ngegunainnya, ya dia malah beralga gitu loh. Ya, ditambah kita punya lampu kalau untuk aquascape kan udah pasti yang bisa bikin tanamannya fotosintesis. Full spektrum lah ya kita mainannya. Ya, marin juga cahayanya kuat. Ya, sampai alga-alganya pun berfotosintesis. Makin jadi kalau nutrisinya gede. Nah, itu kalau menurut gua anaerobik bakteria itu terjadi justru di air flow yang tenang. Flow-nya mungkin nggak tenang, tapi areanya agak tenang. Oh iya, maksud gue bukan dihajar sama yang harus banyak buktiran bubble mikro bubble dari oksigen lepas yang malah aerobik semua jadinya aerobik semua. Itu yang harus tenang begitu biar si anaerobiknya jadi untuk bisa ngolah si nitrat-nitratnya itu tadi tuh. Nah, itu gue juga tadi lumayan setuju sih. Jadi yang pada nggak tahu bahwa kayak sebenarnya ini yang dari gue tahu ya. Mohon maaf kalau gue salah, gue juga
hanya pemula biasa. Sama gue juga, mohon maaf kalau salah. Mungkin kurang tahu banyak ya. Tapi yang dari riset yang gue dapet, moving bed ataupun namanya fluidizer dengan Caldenes, orang itu menyebutnya adalah nitrate factory ataupun pabrik nitrat ya. Kenapa? Karena sifatnya dia berputar terus sehingga memicu banyaknya aerobik bakteria di dalam air yang memikat amonia ataupun memakan amonia dengan oxidizingnya nitrogen pemakan amonianya. Tapi dalam satu hal dia langsung merubah itu dari amonia nitrat secara cepat sehingga jadilah 4 nitrat tanpa substrat ya. Substrat itu di mana-mana ya, ada di pasir. Kalau di reef ya, ataupun di aquascape ada pasir, ada soil ya. Ya, soil. Bahkan soil pun kadang-kadang ditaruh di bawahnya media bakteri juga sebenarnya, ya kan? Karena itu EDA juga bikin waktu itu Bacter Ball ya. Nah, itu kan buat anaerobik sebetulnya. Ya, pakarnya aquascape juga bikin yang sama lah gitu. Nah, sebenarnya kalau lu bikin nitrat factory, kalau di tank kita ya, di tank gue sih. Tank gue di rumah 1,20 meter. Kalau misalnya kita di reef deh, di reef kita bikin fish only. Fish only itu kita butuh flow yang kuat. Flow yang kuat sama bagus tuh untuk si media-media yang bisa dihajar langsung dengan banyak micro bubble di situ akan terjadi aerobik bakteria, bisa buat ngurai si amonia secara cepat. Itu kita juga pakai begitu di reef. Ditambah selain flow-nya besar, media bakterinya juga banyak, skimmernya kita gedein. Kita nggak peduli sih kalau misalnya dia mau nitratnya tinggi sekalipun, karena ikan itu nggak akan terpengaruh dengan nitrat yang tinggi menurut gua. Iya. Karena tapi kalau nitrat build up jadi nitrit nggak lah, karena kan ada aerobik bakteria yang bisa ngurai. Iya, tetap nitratnya tinggi aja. Nitratnya tinggi aja. Kita kayak kita ada pengalaman nitrat itu adalah di beberapa maintenance yang full dengan fish only, nitratnya itu tinggi banget. Kita bisa sampai 75 sampai 100 nitratnya. Cuman ikannya itu gede-gede banget. Dan itu dia nggak pernah ada masalah dengan nitrat. Kecuali kalau amonianya nggak bisa dibuang, baru dia mati. Dia kolaps, ikan pasti kolaps. Ya, kalau nggak keputar amonianya pasti. Betul. Nah, cuma menurut gue yang tanknya dengan high nitrat gitu tuh, alganya bakal banyak nggak sih? Banyak, udah pasti. Cuman kalau misalnya kita di fish only kan kita bebas masukin apapun, termasuk ikan-ikan yang akan makanin alga. Sebetulnya yang ya, akan ada arahnya juga ada clear-nya juga bisa juga. Betul. Gua nggak kepikiran dari sana sih. Ya, dan ada juga dari kita punya teman-teman lah. Kita punya teman-teman dia juga pakai nerapin untuk di fish only di air tawar predator. Dia pakai cara kita main reef. Jadi ada aerobik bakteria, ada anaerobik bakteria. Itu ikannya lebih enak lagi kita lihatnya. Karena menurut gua hidup sama bener-bener hidup beda gitu. Karena kalau misalnya mau gedein doang, gue pakai tambak juga bisa kan. Maksudnya sih gitu. Ya karena kan gue nggak punya akuarium besar, jadi mungkin gue paling misalnya di tambak lah. Gue tapi setuju banget sama cara dia bawa kalau ngomongin bening itu pasti ngomongin mechanical. Oh iya, pasti. Gue juga agree. Ya buat kalian yang nggak tahu mechanical itu adalah sesuatu kayak kapas. Sifatnya kayak gitu. Tapi banyak yang salah. Japmet itu nggak bisa jadi mekanik karena ya itu terlalu bakteri jadinya besar, gitu loh. Jadinya bukan ke arah sana. Bukan it's a static media bakteria gitu loh. Tapi beda aja arahnya. Nah, ya ada kapas, ada filter shock. Iya, filter shock ya. Nah, kalau lu mau bening, ini di pandangan karena dia ngomongin bening terus habis itu media high SSR tuh kayak ya nggak tahu ya di gambar itu apa, cuman kayaknya kesannya kotor gitu kan, tidak termanage. Kayaknya di kita sih nggak gitu kotor juga, cuman dari gue. Karena menurut gue yang kotor tuh di tempatnya koral tuh, karena lu kagak pakai kapas. Iya. Iya kan? Iya. Cuman kan bisa kita sedot doang atas ya. Iya. Oke, nah ini adalah salah satu tipikal marine pier yang kita udah pakai ya. Tuh, debrisnya banyak di atas ya. Ya ini udah salah satu tipe marine pier yang kita pakai udah lama ya. Kita angkat aja ya. Sedikit. Nah, seperti kalian lihat ya, ini kita scrap ya. Ini sampai lumutnya juga kelihatan scrap ya. Pan, ini kita nggak pakai kapas ya? Oke, nih. Soalnya aku males. Ya. Nih, soalnya aku males kan, kata Li. Soalnya aku males.
Nah, kita nggak usah ngelihat masa bagus atau enggak. Ini kita tunjukin aja ya. Ini nggak ada kapas karena memang tempatnya tidak di build up buat jadi kapas ya. Ini cuman modalnya merintir doang nih. Kelihatan nggak, bro? Ya, lihat air gua nih. Tuh dari atas tuh. Mati dulu. Ya kita matiin biar kita lihat tes kebeningannya. Yeah baby. Oke. Nah, Langsung aja tuh. langsung Sampahnya jadi ke sana. airnya bening tapi parah ya kan? Itu sebenarnya gue nggak bagus ya. Cuman seperti dia gue setuju. Mechanical tuh kan gampang banget di-maintain, iya orang tinggal dibuang. Lagi lo robek ya kan masukin. Nah, gue setuju masa bening. Kita ngomong bening dulu. Bening itu masalah clarity. Tapi pertanyaannya adalah sekecil apa sih mikron di kapas lu? Nah ini nih, karena sifat anaerobic bacteria itu kan dia salah satu yang makanin debris. Iya. Ini banyak yang nggak tahu ya. Jadi aerobic bacteria sama anaerobic itu larinya beda. Karena si aerobic bacteria itu makannya amonia, tadi gue tekan lagi, anaerobic bacteria itu makannya nutrien. Salah satunya debris. Yang makanin itu adalah anaerobic bacteria. Nah kalau bening, kapas tuh jarang lu ganti, kapasnya ngebludak, masuk lah tuh sampah tuh debris ke Pasti. ke rumah media. bakteri yang media gitu loh. Nah, menurut gue penempatan ya. Karena menurut gue tuh kurang jauh ya kalau kita hanya ngomongin cuman amonia aja ya. Menurut gue gitu. Karena kita udah dibahas mengenai nitrat fosfat dan ngecek itu jadi kayak salah satu sumbernya kita ya permainannya. Nah, cuman yang gue bilang lagi sekali lagi, apakah Micron 100 itu bisa pastiin air lu bening? Menurut gue bening lu kalau ngambil pakai aqua begini nih, akuarium begini lu ambil bening. Tapi kalau lu lihat bening, Iya, dia agak kuning biasanya. ya karena itu kan Karena nitratnya tinggi, fosfatnya juga tinggi, pasti agak kuning lah. ya, karena itu kan banyak orang juga masih pakai karang jahe. Iya, nggak akan bisa ekstra Ya. clear sampai. Nah, kan Nah, karang- yang di video itu gua tunjukin clear apa. Iya, cuman kita nggak ngomongin clarity karena Iya, clarity iya. gue setuju lu pakai apa namanya Mechanical. kapas buat mechanical. Nah, tapi yang gue nggak setuju adalah kenapa itu area bisa kotor. Jadi kan karena Doi bilang kalau surface areanya tinggi suka banyak kotoran nempel, akhirnya surface area enggak. Dan gue kan Doi juga pernah ngomong gue ganti mechanical itu gampang. Maksud gue kan jadinya kan kayaknya nggak seimbang ya. Kalau misal lu ganti mechanical filter lu gampang kayak misalnya kapas lu ganti sering. Gue sih nggak feeling kayak gitu ya. Iya, Iya sih, pasti. menurut gue gitu loh. Pasti lebih bersih lah. Nah, terus habis itu kedua, kalau lu mau main yang namanya HSSR, ya kayak kemarin ngomong HSSR fluoridnya tinggi. Beda loh, fluorid itu tinggi tapi arus tidak bisa tinggi. Karena menurut gue orang yang main HSSR dengan arus yang tinggi itu pasti kekikis. Iya. Mungkin karena air jatuhnya itu tuh. Iya, jadinya lu ngapain pakai barang HSSR kalau lu mainin itu kayak kesannya punya biobol. Menurut gue kayak ibarat anak kecil yang kayak misalnya belum bisa naik jazz, lu kasih Ferrari, nabrak gitu loh. Salah arah ya menurut gue gitu. Jadi HSSR tuh harusnya lu dari awal udah planning. Misalnya lu punya tempat sekian, lu mau isi berapa banyak. Nah harus tahu nih, flow-nya harus kenceng, tapi dia tuh kayak rata gitu loh. Iya, lewatin gitu, plus cuman bawah ini kan tetap ada nih, tapi tidak kena arus. Sehingga tetap cukup statik untuk naikin si anaerobic bacteria. Porosnya tetap hidup buat ngelewatin aerobik bakteria. Jadi lu punya best of both world. Betul. Punya Emang harus dua-duanya kan? nyiapin tempatnya yang itu Iya. benar sih. Dan kalau memang nantinya lu jarang ganti kapas atau apa, sebenarnya kalau lu penuh pack gitu, lu tinggal sedot kok. Kan dulu kan kita udah pernah tunjukin video ngevakumnya kan gampang banget gitu loh. Iya. Kayaknya nggak sampai sesulit yang harus dicelup gini. Mungkin kanisternya nggak pakai kapas kali ya. sampai buluk begitu kan. Ya mungkin aja. Gua nggak mungkin harus ganti trupal. Karena mungkin kanisternya kagak ada atasnya, kagak ada mekanikalnya kali. Nah itu baru gue pengen bahas lagi mengenai itu. Nah menurut lu gimana tadi? Itu sih dari gue. Kalau dari gue sih benar, gue setuju sama yang penempatan tadi tuh. Kalau misalnya kita mau pakai anaerobiknya, kita pakai high surface area, itu kan akan muncul sebetulnya nggak cuma anaerobik ya, aerobiknya juga bisa terjadi. Iya, besok Dengan- volt kan? Iya. Dengan flow yang bagus, terus udah gitu penempatannya bagus. Gue bilang penempatan sih yang
kita harus tahu nentuin kita mau kasih ini buat aerobik bakteria, untuk mechanical, anaerobik, itu harus sudah dipikirin sih sebetulnya. Jadi dengan filter yang udah kita siapin, kita yang akan nentuin maintain-nya mau jadi seperti apa. Lebih ke sana sih kalau menurut gue ya. Ya menurut gue sih make sense sih. Ya karena menurut gue gini sih, kesannya kan HSSR ini premium banget gitu. Padahal menurut gue HSSR tuh nggak se-premium itu juga gitu. Dan menurut gue semua orang ya, layaknya semua orang, baik dia punya akuariumnya kecil atau apa, menurut gue dia kalau misalnya bisa dapetin barang yang lebih baik, pasti dia juga akan bisa. Dari dulu kan kita ngomong pricing ya. Karena memang kita mulainya HSSR itu dari Marine Pure ya, yang memang mahal banget lah. Gua nggak bilang Marine Pure jelek ya, karena memang if you wanna get the best, pasti harus ada bayar, price yang lu bayar. Tapi bukan berarti kalau orang menaikin HSSR harus mahal, karena kalau orang yang udah tahu Java sih, tapi cuman yang buat tahu Java, kalau nggak tahu ya mungkin nggak akan tahu. Tapi habis dari Marine Pure kan kita udah bawa ke Max Pack, kita udah bawa ke Mantis yang separuh harganya Marine Pure, kita bawa lagi habis itu Neo Media yang lebih bawah lagi, dan habis itu turun sampai ke Vivaria yang sampai 30.000. Maksud gue daripada lu beli seramik ring yang jelas cuman ngikat amonia, porositasnya tidak ada, lu boleh lah beli barang yang nilainya 30.000. Ya, dan cuma sekali beli kan. Dan cuma sekali beli lagian gitu loh. Maksud gue kita bisa beli soil yang harga 80.000, kita bisa beli filter shock, kita bisa, ya iyalah, seharga 2 Nemo apa 1 Nemo ya kan, hitungannya ya. Maksud gue 30.000 I think everybody can buy lah menurut gue. Dan misleading aja gitu loh kalau cuman ngomongnya amonia doang ya. Yang gue pingin lurusin sih, filtrasi itu nggak amonia doang, karena di dalam akuarium itu ada aquascape, ada apa namanya, ada reef aquarium ya kan. Abis dari ini masih ada biotop, masih ada paludarium, banyak. ya banyak banget bro. Dan kalau misalnya apa, lu punya akuarium kecil juga, sorry lah kalau mungkin akuarium lu gede, lu pakai bisa taruh banyak gitu. Kalau tempat lu kecil segini, lu taruh fluidizer segini ya bakal cukup juga buat amonia. Menurut cukup gitu. Iya, nggak akan cukup. Kecil, itu juga penempatannya kan harus butuh tahu, jumlah kan? besar. Iya, jumlahnya kan harus banyak gitu. Harus banyak. Jadi harus maksud banyak. gue Tempatnya juga besar itu. soalnya kita tuh udah pakai bocolan diskusnya si Jagger. Jadi Jagger diskus syarat itu pakai fluidizer, dan untuk pastiin bener itu akhirnya kita ganti mulu. Kita pakai Canvi sih yang sekecil ini. By the way, kalau mau cari fluidizer juga bisa ada di kita, namanya Canvi. Kita jual semua kok. Kita nggak ngomongin kita nggak ada. Cuman maksudnya yang gua ngerasa misleading bahwa hanya cuman ngomongin amonia, karena kalau misalnya di akuarium lu itu bener-bener butek kayak alga, ya nggak bakal laku, karena itu barang yang penghilang alga ini laku banget kan. Ya. Karena banyak orang tuh nggak ngerti ekosistem, kenapa alga ini gimana cara ngilanginnya, tau? Nah, kalau untuk kayak itu mungkin bisa dikombain kali ya. Kalau misalnya buat nyedot kayak nutrien itu bisa dikombain dengan kayak pohon-pohon buat ngambil dia punya nutrisi. Tapi kalau kebanyakan alga mati, dia lendir juga. Kalau nggak, maksud gua buat nyerap si itu nutrien-nutrien itu. Lu mau tanya, lu mau tuh juga nyerap. Iya benar. Menurut gua endingnya adalah, kalau menurut gue Indonesia ini sudah mulai berubah menjadi tempat yang rumah itu sulit ya. Apalagi punya akuarium 100 ton lah. Mau punya akuarium 1,20 meter juga kadang tempatnya juga berantakan ya kan. Menurut gue kita bisa kasih sebuah informasi, tapi menurut gue yang nggak misleading ya. Karena menurut gue informasi yang misleading itu, apalagi orang yang sudah ngerti arti mechanical, ngerti porositas, dan masih misleading, menurut gue, sorry ya, gue bukannya nggak gini, karena gue menurut gue banyak banget yang gue setuju dari video yang itu. Nothing but respect, karena sangat inspiring banget channelnya. Tapi menurut gue di sini agak salah sih, karena menurut gue lu harus bisa ngedefine what is best. Maybe if it's for you it's best, then lu harus stop aja di drastic di amonia gitu loh, maksud gue. Karena kalau lu bilang jadi the best filter is like this, nggak buat semua orang punya akuarium gitu. Ya, masing-masing beda-beda akuarium. Ya, apalagi orang yang punya talang kecil-kecil. Dan menurut gue I think what we are doing itu kita mencoba untuk ngasih semua orang kesempatan yang sama untuk memiliki barang yang sama-sama bagusnya. Walaupun memang waktunya nggak sebentar ya, betul, kita 4 years, 5 years ya, buat akhirnya bisa siapin barang seperti Vivaria ya. Benar. Tapi sekedar promosi lagi, gue akan ada 13 in 1. Apalagi tuh? Media bakteria poros dari Vivaria dengan harga 20.000-an. Jadi murah, nggak usah mahal. Mudah-mudahan video ini viral. Mudah-mudahan informasi ini bisa diterima dari segala orang. Ada penutup kok? Nggak ada. Thank you so much for watching our video.
Don't forget to comment, like, and share. Take care and bye-bye.